Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi student, how are you today? I hope you all in a good condition. Amin, amin ya rabbal alamin. Anak-anak soleh dan soleha, hari ini kita akan belajar tentang bilangan berpangkat. Nah, penggunaan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari nih, contohnya ya, bilangan berpangkat dalam kehidupan sehari-hari. Kalian pernah mungkin ya merasakan sakit demam. Nah, kalian sama ayah bundanya diukur demamnya itu menggunakan alat yaitu yang namanya termometer. Di sana akan tertera bila suhu tubuh kalian tinggi, berarti misalnya nih ya 100 derajat Celcius. Nah, angka 0 yang letaknya di atas, penulisan 0 yang adanya di atas itu namanya pangkat. Ya. Begitupun juga kalau suhunya rendah. Suhunya rendah berarti ditulisnya misalnya negatif 5 derajat Celcius. Misalnya kayak di kulkas atau di kutub ya, itu kan dingin. Nah, itu negatif, pakai negatif. Kalau rendah, kalau tinggi berarti di atas normal, berarti tidak menggunakan tanda negatif. Arti kuadrat. Nah, seperti yang terlihat di layar monitor ya. Nah, B pangkat 3. Angka 3 di sana itu disebut pangkat. Pangkat N. Seperti N tadi waktu ya termometer berapa 0 yang di atasnya itu namanya pangkat, tapi pada termometer sebanyak dibacanya N. jadi derajat. Nah, di mana B di sini adalah bilangan ada pokok. sebanyak faktor. Ada sebanyak Maka, N faktor. B pangkat 3, maka P itu itu namanya namanya bilangan bilangan pokok berpangkat. dan N disebut pangkat. Kuadrat atau istilah disebut lainnya pangkat pangkat itu 2 adalah eksponen. Kuadrat Kata lainnya atau adalah pangkat eksponen. 2 suatu bilangan Contoh soal yang adalah pertama, mengalihkan tentukan suatu hasil bilangan perpangkatan dengan bilangan bilangan berikut ini. Yang A, Contohnya, 9 pangkat 3 2. pangkat Berapa coba 1? hasilnya? Ya, Berarti betul. 3-nya hanya 9 pangkat 2 artinya 9 3 kali 9 pangkat atau 2 81. artinya angka Yang B, 3 11 pangkat 3 dengan artinya angka 11 dikalikan sebanyak 3 kali 11 kali 11 kali 11 Kalau 3 hasilnya pangkat 1331. 3 atau bilangan Yang C, pokoknya negatif dikali sebanyak 3 6 kali. pangkat 3 itu 3 artinya kali 3 kali negatif 3 sama dengan 27. 6 dikali 3 6 pangkat dikali N 6 artinya 3 dikali 3 kali 6 dikali yaitu tak terhingga negatif dari 216. Berbeda halnya dengan yang nomor D. Negatif 13-nya itu di dalam kurung ya, baru dipangkatkan 2, maka itu artinya negatif 13 dikali negatif 13. Yang pertama kalian lakukan adalah tanda kali tanda. Negatif kali negatif hasilnya adalah positif. Baru angka kali angka, 13 kali 13 hasilnya 169, maka negatif 13 pangkat 2 hasilnya adalah positif 169. Yang E, negatif 4 pangkat 3. Negatif 4-nya ada di dalam kurung ya, maka artinya negatif 4 dikalikan sebanyak 3 kali dirinya sendiri. Negatif 4 kali negatif 4 kali negatif 4. Negatif kali negatif positif. Dikali negatif lagi, maka hasilnya negatif. Baru angka kali angka. 4 kali 4, 16. Kali 4 lagi, 64. Maka hasilnya negatif 4 pangkat 3 adalah negatif 64. Sifat-sifat bilangan berpangkat. Berikut ini adalah sifat-sifat perkalian dan pembagian dari bilangan bulat positif ya. Nah, A yang pertama, A pangkat M dikali A pangkat N. Kalian perhatikan di sana bilangan pokoknya sama ya. Wajib sama bilangan pokoknya, yaitu A. A pangkat M dikali A pangkat N. Pangkatnya mah berbeda tuh ya. Nah, maka kalau dikalikan bilangan berpangkat, jika bilangan pokoknya sama, bila dikalikan maka pangkatnya tinggal kalian jumlahkan. A pangkat M tambah N. Nomor 2, A pangkat M dibagi A pangkat N. Maka hasilnya adalah A
pangkat M dikurangi N. Bila dikali hasilnya jadi ditambah pangkatnya, bila dibagi hasilnya pangkatnya itu jadi dikurangi. Nah, nomor 3, A pangkat M dikali N, maka hasilnya itu sama dengan A pangkat M kali N. Pangkatnya dikalikan. Berbeda dengan yang nomor 4, A kali B dipangkatkan M. Itu artinya A pangkat M dikali B pangkat M. Yang nomor 5, A dibagi B pangkat M. Itu artinya A pangkat M dibagi B pangkat M. Berikut ini adalah sifat-sifat lain dari bilangan berpangkat. Nah, bila nanti kalian menemukan suatu bilangan apapun yang dipangkatkan dengan 0, maka itu hasilnya adalah 1. Nih, A pangkat 0 itu sama dengan 1. Jika kalian bertemu dengan misalnya angka 1500 dipangkatkan 0, itu adalah sama, hasilnya adalah 1. Nah, yang kedua, A pangkat 1 sama dengan A. Ya, A-nya kan cuma ada 1, berarti A, berarti 1000 pangkat 1, ya hasilnya 1000. Sekarang nomor 3, A pangkat negatif N. Maka kalau dibikin pangkatnya bulat positif, itu adalah sama dengan 1 per A pangkat N. Dibuat jadi dibagi. Kalau dibagi, dia posisinya jadi di bawah, itu pangkatnya jadi positif. Contoh soal, hitunglah hasil operasi bilangan berpangkat berikut. Yang A, 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 4. Bilangan pokoknya dulu kalian lihat ya. Atau bilangan pokok itu angka yang terletak di bawah pangkat. Nah, bila sama, ini dikalikan kan. Bila sama, maka pangkatnya kalian tinggal jumlahkan. 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 4. Bilangan pokoknya sama tuh angka 2, maka tinggal pangkatnya dijumlahkan. 2 pangkat 2 tambah 4, artinya 2 pangkat 6. Atau dapat diartikan kembali 2 pangkat 6 itu adalah 64. 2-nya dikali sebanyak 6 kali. Yang B, 7 pangkat 9 dibagi 7 pangkat 3. Nah, di sana berarti kalian tinggal, kalau dibagi itu artinya pangkatnya tinggal dikurangi jika bilangan pokoknya sama. Kebetulan tuh 7 sama ya, bilangan pokoknya 7, berarti tinggal 7 pangkat 9 dikurangi 3 sama dengan 7 pangkat 6. Nah, yang C, A pangkat 8 dibagi A pangkat 7 dikali A pangkat 2. Artinya A pangkat 8 dibagi A pangkat 7 tambah 2. Artinya lagi sama dengan A pangkat 8 dibagi A pangkat 9. Atau kalau sudah pembagian begini berarti tinggal dikurangi. A pangkat 8 kurangi 9 yaitu negatif 1. Atau sama dengan A 1 per A.